Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sinonggi. Gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Selamat datang kembali di acara Sinonggi, siaran obrolan meteorologi, klimatologi, dan geofisika kembali yang akan membahas tuntas terkait cuaca, iklim, dan kegempaan di wilayah Sulawesi Tenggara. Bersama saya, Dewi Karanita, selaku moderator pada acara ini. Dan mohon untuk Sobat Sinonggi yang ikut join melalui Zoom, mungkin bisa mengganti namanya menjadi nama dan underscore UPT masing-masing. Oh ya, Sobat Sinonggi, hari ini merupakan hari yang spesial nih, karena pada hari ini BMKG sedang merayakan atau memperingati Hari Meteorologi Dunia. Mungkin dari Sobat Sinonggi masih ada yang bingung, apa sih Hari Meteorologi Dunia itu? Tepat pada hari ini, 71 tahun yang lalu, atau tanggal 23 Maret 1950, sebuah badan spesialisasi di bidang meteorologi di bawah naungan PBB bernama World Meteorological Organization berhasil dibentuk dengan beranggotakan 188 negara. Dan sejak hari itu, tanggal 23 Maret, diperingati sebagai World Meteorological Day atau Hari Meteorologi Dunia Sulawesi Tenggara. Dan di hari yang spesial ini, kita juga kedatangan 3 tamu yang tidak kalah spesial. Yang pertama yaitu Bapak Aris Yunatas, SPMP, dengan riwayat jabatan Kasiop Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pada tahun 2014 hingga 2017, dan pada tahun 2017 hingga sekarang menjadi Kepala Stasiun Klimatologi Konawe Selatan. Yang selanjutnya, Pak Rudin, dengan riwayat jabatan Kepala Seksi Observasi Stasiun Geofisika Kupang pada tahun 2016 hingga 2020, dan pada tahun 2020 hingga sekarang menjadi Kepala Stasiun Geofisika Kendari. Dan yang terakhir, untuk Pak Sugeng Widarto SSI, dengan riwayat jabatan Kepala Stasiun Meteorologi Deto Ambari Bau pada tahun 2012 hingga 2013, Kepala Stasiun Merauke pada tahun 2013 hingga 2016, Kepala Stasiun Patimura Ambon pada tahun 2015 hingga 2018, Kepala Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh pada tahun 2018 hingga 2020, dan 2020 hingga sekarang menjadi Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira sekarang nih ada kesibukan apa nih Pak? Mungkin ada inovasi-inovasi terbaru dari kantornya atau sudah ada kegiatan-kegiatan seperti itu Pak? Ya. Mungkin dari Pak Sugeng bisa menjawab. Ya, oke. Salah satu inovasi kita kan tanggal 23 Maret ini kan hari spesial kita, yaitu Hari Meteorologi Dunia yang ke-71. Ini bagian dari inovasi dari teman-teman di Stasiun Meteorologi Maritim, tentunya tidak menafikan dari teman-teman yang lain seperti geofisika, klimatologi, dan sangat yang lain. Jadi dengan kerjasama seperti hari ini kita bisa mengadakan dialog interaktif, utamanya dengan internal kita mengenai Tenggara, khususnya gempa bumi dan tsunami. Untuk saat ini kami bisa katakan ada potensi. Hanya saja kami belum bisa katakan di mana, kapan, dan berapa magnitudonya ketika terjadi gempa bumi itu. Jadi sampai saat ini bisa kami katakan ada potensi, namun belum bisa kami pastikan kapan dan di mana akan terjadi gempa bumi itu. Baik. Untuk Pak Aris, bagaimana nih Pak? Ya, sebenarnya stasiun klimatologi itu mempunyai produk dalam waktu jangka panjang. Artinya kami itu mempunyai 2 produk unggulan, biasanya terkait dengan awal musim hujan, musim kemarau. Selain itu juga ada juga perdasarian dan per 6 bulan sekali. Ya, jadi tentunya yang sekarang kita menjadi fokus kami bencana rawan banjir, itu yang menjadi kami kewaspadaan. Kami harus menyampaikan, tadi sampaikan kita sudah roadshow di beberapa kabupaten yang memang menjadi fokus kita rawan banjir dalam kategori tinggi, dan ini menjadi penyampaian kami kepada Pak Bupati terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi khususnya banjir dan banjir bandang.
sehingga Pak Bupati dengan instansi terkait mungkin di daerah bisa menyiapkan atau mempersiapkan segala satunya dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Ini menjadi salah satu mitigasi kami Stasiun Klimatologi Konawe Selatan dan menjadi amanah kami dari Ibu Kepala Badan bahwa kami harus menyampaikan kepada Bupati terkait dengan bencana hidrometeorologi. Selain itu juga kami juga selain dengan beberapa kabupaten, kami juga berkoordinasi dengan TNI Polri terkait dengan bencana di daerah-daerah di kabupaten tadi, karena bagian juga TNI Polri juga punya andil di sana dalam kesiapsiagaan khususnya terkait kebencanaan. Ini menjadi fokus kami kemarin, juga kami sudah disimulasi dengan Polda dan jajarannya, dan juga mengundang beberapa TNI AD dan TNI AU dan AL. Kemarin kami sudah sampaikan terkait dengan daerah rawan banjir di wilayah Sulawesi Tenggara. Karena bagaimana juga TNI Polri juga ujung tombak dalam menangani kebencanaan atau menangani apabila terjadi bencana, TNI Polri yang biasanya selalu di depan. Mereka juga perlu informasi yang lebih awal, sehingga mereka sudah menyampaikan ke anggota-anggota daerah. Nah, untuk Pak Sugeng, bagaimana nih Pak potensi bencana hidrometeorologi untuk wilayah Sulawesi Tenggara? Ya, untuk potensi bencana hidrometeorologi, potensinya kan bisa kita ukur dari skala waktunya, juga skala ruangnya. Untuk skala waktu memang seperti disampaikan Pak Aris, kita ini sudah memasuki musim hujan untuk umumnya pada Sulawesi Tenggara. Nah, untuk puncaknya itu diperkirakan akan jatuh pada bulan Mei, kalau nggak salah itu pada bulan Mei. Nah, biasanya kita pengalaman dari waktu saya berdinas di sini dulu 15 tahun sebelumnya itu biasanya Mei Juni itu untuk Kendari, saya alami di Kendari. Ini turun hujan itu biasanya sangat lebat dan di situ banyak timbul banjir. Nah, itu dari skala waktu. Nah, untuk skala ruangnya seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, bahwa untuk daerah-daerah tertentu seperti Konawe Utara, Kolaka Utara, Konawe Selatan itu pada musim-musim puncak hujan itu biasanya timbul banjir. Nah, itu yang harus diwaspadai. Sedangkan kami kalau di laut kan ada potensi bencana juga. Kalau potensi bencana di laut itu kalau untuk daerah kita Sulawesi Tenggara, pesisir bagian timur, itu biasanya pas musim timur itu lautnya relatif lebih tinggi. Itu biasanya pada waktu bulan April hingga sekitar bulan Agustus September itu biasanya tinggi gelombangnya sedikit tinggi atau rata-rata lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain. Kalau selatannya itu hal selatannya dipengaruhi oleh angin baratan. Kalau selatan Sumatera biasanya di selatan Pulau Buton, selatan Muna itu biasanya ya itu sebenarnya malah hampir sepanjang tahun itu ada potensi gelombang tinggi. Namun biasanya potensi kan sekitar 1 mingguan. Baik Pak, berbicara tentang potensi bencana, BMKG ini kan memegang peran penting dalam mitigasi dampak itu. Menurut Pak Sugeng, bagaimana peran BMKG dalam mitigasi dampak dari bencana dalam bidang meteorologi untuk wilayah Sulawesi Tenggara? Ya, BMKG sendiri untuk potensi dampak, kita kan BMKG sendiri sudah punya peraturan berbasis dampak atau IGF, information itu berbasis dampak yang ada di signatur bmkg.go.id, dan itu biasanya diupdate setiap hari. Biasanya untuk hari ini sampai 3 hari ke depan itu ada potensi-potensi yang khususnya Sulawesi Tenggara yang warna kuning itu potensinya menengah, dan ada juga yang warnanya lebih gelap. Misalkan kuning lebih agak kemerah-merahan itu potensinya akan lebih tinggi. Di situ juga dijelaskan kategori hazardnya ya, kategori hazardnya atau potensi kejadiannya itu dijelaskan ada kategorinya. Misalkan kategori 1 sampai dengan 10 bisa dilihat di tabel materinya tersebut.
Baik, terima kasih. Untuk Pak Aris nih Pak, kalau dalam segi bencana klimatologis, bagaimana peran BMKG untuk mengurangi atau mengurangi dampak dari terjadinya bencana klimatologis seperti kekeringan, seperti itu? Ya, baik. Di awal kami mempunyai produk yaitu awal musim baru musim hujan. Saya kira juga misalkan kita kan musim kemarau misalkan. Kita dari sekarang sudah menyampaikan gitu, sehingga informasi yang kami sampaikan dari awal itulah menjadi informasi teman-teman di kebencanaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan potensi bencana yang ada, misalkan kemarau. Berarti kalau kemarau di sana potensi karhutla, kekeringan segala macam sarana prasarana yang disiapkan berbeda. Berbeda pada saat musim hujan. Yang di sana ada potensi banjir, longsor, dan banjir bandang. Itu sarana prasarana juga berbeda, sehingga ini menjadi informasi penting produk kami, khususnya musim kemarau ini bagi instansi terkait. Selain itu juga kami juga mendiseminasikan informasi, karena sekarang dalam kondisi COVID kami bisa membuat webinar gitu, dengan instansi terkait, contohnya dengan BPD atau dengan dinas sosial terkait dengan action yang akan dilakukan dalam menghadapi katakanlah musim kemarau ke depan. Jadi ini menjadi salah satu poin yang kita pengen tahu sih, BPD atau dinas sosial atau mungkin TNI Polri siap-siapkan bagaimana dalam menghadapi musim kemarau, karena berbeda penanganannya pada saat musim hujan dan musim kemarau. Jadi dari salah satu fokus kami selain informasi dan penyampaian dalam webinar tadi, kami juga perlu langsung ke lapangan terkait dengan daerah-daerah yang tadi kami sampaikan harus koordinasi dengan Pak Bupati, dengan instansi Forkopimda lainnya yang memang daerah-daerah tersebut memang mengalami potensi rawan banjir dalam kategori tinggi. Baik, terima kasih. Dan untuk yang terakhir nih, untuk bencana yang cukup krusial yang terjadi di Indonesia, yang mungkin masyarakat itu lebih mengenal BMKG dari gempa bumi dan tsunami-nya. Bagaimana nih Pak, bagaimana peran BMKG dalam mitigasi bencana terkait kegempaan? Ya, untuk peran BMKG khususnya stasiun geofisika Kendari atau di bidang geofisika, mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Aris dengan Pak Sugeng, di mana sebelum kejadian bencana itu setidaknya sudah ada ciri-cirinya atau tanda-tanya atau sebelumnya. Tetapi kalau di bagian kegempaan itu kami berperan sebagai sumber informasi, sebab kejadian gempa itu terjadi dulu baru kami tahu. Ya. Jadi sudah terjadi baru kami tahu. Jadi ketika ada bencana kami sebagai sumber informasi bahwa gempanya di sana, dampak yang ditimbulkan, kemungkinan ada kerusakan, kemungkinan ada potensi tsunami, itu kami sampaikan. Kemudian kalau bisa berkolaborasi dengan BPBD, di mana BPBD sebagai perpanjangan tangan kami di daerah, sebagai yang mau mengambil keputusan apakah mau ada evakuasi ketika mau terjadi tsunami, itu harus melalui BPBD, bukan dari BMKG atau stasiun geofisika Kendari yang harus memberikan instruksi kepada masyarakat silakan mengungsi, tapi dari BPBD itu. Jadi kami sangat mengharapkan BPBD itu bekerja sama dengan kami dalam hal seperti pembuatan rencon, rencana kontingensi untuk bencana gempa dan tsunami di daerah-daerah begitu. Baik, terima kasih. Terkait dengan informasi-informasi yang telah diberikan BMKG untuk mendukung dalam mitigasi untuk mengurangi dampak dari bencana itu. Selain itu, apa ada informasi-informasi apa lagi sih Pak yang dikeluarkan oleh BMKG, dan saat ini sudah sejauh mana penyebarannya untuk stakeholder lainnya? Mungkin dari Pak Aris bisa menjelaskan itu. Ya, informasi produk kami sebenarnya banyak ya, baik dari per 10 hari, per bulan, dan per 6 bulan. Yang berdasarkan itu biasanya terkait dengan
potensi curah hujan berdasarian itu antara rendah, sedang dan tinggi, itu ada produknya. Selain itu juga ada produk perakiraan curah hujan bulanan, itu yang tercover di buletin kami. Itu memperkirakan curah hujan seluruh Tenggara bulan depan. Misalkan sekarang bulan Maret, berarti kita bisa memberikan informasi bulan April, Mei, Juni, 3 bulan depan. Bagaimana kondisi curah hujannya? Bawah atas normal, bawah rendah, menengah atau tinggi, dan sifatnya bagaimana? Bawah normal atau atas normal. Itu yang bulanan. Karena yang 6 bulan itu terkait dengan musim yang sekarang kita akan melakukan press conference itu adalah perakiraan musim kemarau. Insya Allah bulan depan kita akan memberikan informasi terkait kapan sih perakiraan musim kemarau untuk tahun 2021. Ini juga penting kami perlu sampaikan sehingga penyampaian ini bisa menjadi informasi penting bagi instansi terkait, baik BPBD, Dinas Sosial, TNI Polri dalam penanganan bencana di musim kemarau. Musim kemarau banyak biasanya menjadi fokusnya adalah karhutla. Ini menjadi penting sekali karena baik TNI Polri maupun BPBD sangat fokus sekali terkait dengan titik hotspot. Kami juga mempunyai informasi terkait dengan titik hotspot. Kami secara real time menyampaikan ke baik ke Polda maupun ke Korem titik hotspot yang akan terjadi di waktu musim kemarau. Nah, jadi ini menjadi acuan teman-teman di Polda untuk mengkoreksi apakah titik hotspot yang ada itu api atau semacam benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Karena biasanya beda, biasanya di suatu daerah yang banyak seng ya, biasanya daerah-daerah yang tertutup dan seng itu biasanya bisa muncul hotspot gitu. Yang seharusnya yang kita fokus adalah titik apinya, biasanya di daerah Bombana, di daerah Kolaka Timur, itu di Rawa Tinondo, di Bombana itu di Rawa Opa, itu yang sering sekali muncul titik hotspot pada saat musim kemarau. Nah, ini menjadi informasi kami akan menyampaikan mungkin bulan depan press conference terkait dengan awal musim kemarau tahun 2021 di Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih. Untuk Pak Sugeng, apa saja informasi-informasi yang diberikan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Kendari dan sudah sejauh mana penyebarannya kepada stakeholder lainnya? Ya, oke. Baik. Informasi yang dari Stasiun Meteorologi Maritim Kendari itu kan yang paling pendek adalah nokesting, yaitu peringatan dini cuaca. Ya biasanya itu sifatnya kan kondisional jika ada potensi-potensi cuaca yang signifikan atau potensi curah hujannya sedang hingga lebat, akan kami membuat atau distribusikan informasi potensi cuaca tersebut. Kemudian kita juga membuat perakiraan cuaca harian di kecamatan kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi masyarakat bisa melihat di situ. Biasanya hari ini sampai dengan hari besok atau 2 hari ke depan itu sudah ada di situ. Kemudian ada juga peringatan dini 3 harian, itu juga kami buat sehingga masyarakat atau instansi terkait itu bisa mewaspadai atau bisa melakukan kesiapsiagaan beberapa waktu sebelumnya, sehingga pada waktu kejadian yang tidak kita inginkan atau kejadian bencana itu mereka sudah siap. Kemudian terkait gelombang laut juga, kami untuk pemetaan atau mapping tinggi gelombang laut itu sekarang di web kita, webnya BMKG Maritim, itu bisa sampai 7 hari ke depan. Jadi mohon maaf, bisa sampai 10 hari ke depan. Kalau dulu 7 hari ke depan, sekarang bisa sampai 10 hari ke depan. Jadi misalkan pelayaran dari sini ke Surabaya atau ke Jakarta, saya rasa dari sekali melihat informasi tersebut sudah mendapatkan untuk
10 hari ke depan. Dan penyebarannya tentu kami membuat grup-grup media sosial yang beranggotakan stakeholder terkait, ada wartawan, ada masyarakat umum juga, dan juga kami sebarkan juga melalui TVRI Kendari itu disiarkan setiap Kendari hari ini pada sore hari. Nah, itu disiarkan pada hampir mendekati jam 6 ya, kira-kira jam 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan kami juga menyiarkan lagi di on air di RRI Kendari itu setiap jam antara jam 7.30 sampai dengan jam 8.00. Nah, itu masyarakat bisa manfaatkan moda komunikasi tersebut sehingga mendapatkan informasi meteorologi atau cuaca yang kami berikan sehingga bisa memitigasi bencana lebih aman. Baik, terima kasih. Kalau untuk Pak Rudin nih Pak, informasi-informasi apa saja yang sudah dikeluarkan dari Stasiun Geofisika Kendari dan sudah sejauh mana penyebaran informasi tersebut? Iya, baik. Informasi-informasi yang kami sampaikan dari Stasiun Geofisika Kendari itu berupa kejadian gempa bumi yang setiap saat terjadi itu secara real time kami sampaikan dan disampaikan melalui WRS New Generation yang sudah terpasang di 11 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk sampai ke masyarakat itu informasi itu diterima oleh WRS, media WRS ini kemudian diteruskan ke bupati, ke camat, kemudian bisa sampai ke kelurahan, ke desa ketika nomornya sudah diinputkan di dalam WRS itu. Ya, secara otomatis kepala desa akan menerima informasi gempa bumi dan tsunami yang kami infokan secara online dan real time. Selain itu kami juga menyampaikan informasi kejadian gempa bumi per minggu. Kemudian kami juga menyampaikan informasi kejadian petir setiap minggu. Selain itu kami juga menyampaikan informasi tentang terbit dan terbenamnya matahari khususnya di Kota Kendari. Sebenarnya keinginan kami se-Sulawesi Tenggara, namun informasi itu terlalu panjang, jadi sangat memerlukan waktu yang panjang untuk dibacakan. Dan saat ini sudah bergabung dengan Stasiun Meteorologi Maritim yang selalu disiarkan melalui RRI setiap hari. Itu dibacakan itu jadwal terbit dan terbenamnya matahari di Kota Kendari. Ingin kami sih se-Sulawesi Tenggara, namun ya itu tadi waktu yang tidak memungkinkan karena terlalu panjang. Baik, terima kasih. Berarti untuk keseluruhannya nih, informasi-informasi itu disebarkan melalui sosial media ya Pak? Iya. Lalu bagaimana, kan mungkin ada wilayah-wilayah yang tidak bisa terakses internet, atau mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum paham tentang sosial media. Bagaimana cara Bapak ini untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Mungkin dari Pak Rudin bisa lebih dulu. Ya, mengingat sekarang sudah zamannya canggih atau secara bisa dikatakan melalui medsos dan media sosial, namun di masyarakat pedesaan itu belum tersentuh sama sekali. Pemikiran kami begini, kalau di masyarakat itu radio pasti ada, itu pasti ada, karena dari dulu media yang kita gunakan hanya dua, televisi dan radio. Nah, melalui informasi yang kami sampaikan di media, tentu kan ada di grup wartawan, juga ada di grup info BMKG Sultra, itu kan situ pesertanya ada dari pihak media RRI, penyiaran maupun media cetak dan media elektronik. Harapan kami setelah kami menyampaikan informasi itu, media itu langsung bisa meneruskan, dalam hal ini menyiarkan, supaya masyarakat di pedesaan itu bisa tahu kalau
informasi kami seperti ini, besok seperti ini. Mau ada kejadian apa setelah kejadian gempa sekian, itu masyarakat bisa tahu melalui RRI. Itu harapan kami sama. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk Pak Aris, bagaimana cara menanggulanginya Pak untuk masalah-masalah seperti itu? Iya, memang tidak semua masyarakat bisa mendapatkan informasi. Kami memang ada beberapa tadi tekniknya, mungkin menggunakan media baik radio dan TVRI. Mungkin kami ke depan akan ada namanya pakai media orari. Jadi salah satu poin penting arahan dari Kepala Badan kami bahwa orari ini menjadi salah satu informasi kepada masyarakat lebih personal sebabnya itu bisa disampaikan di sana informasinya. Nah kebetulan saya sendiri sudah menjadi anggota orari dan sudah masuk di grup WA teman-teman orari. Informasi itu selalu selesai di sana dan mereka saling menginformasikan di radio orari. Jadi disampaikan, saya bisa sampaikan di grup, tapi ntar dikomentarin teman-teman di orari, saya ada banjir. Ini menjadi salah satu komunikasi kami kepada masyarakat yang tidak mungkin aksesnya susah yang terkait dengan media sosial, jaringan dan segala macam. Ini menjadi satu sarana penting bagi kami untuk menyampaikan informasi yang tidak tercover di media sosial. Ini menjadi penting. Kami sudah laksanakan dan kebetulan juga sekretaris dari orari itu sudah masuk di grup kami, sehingga dia juga sama saya dengan dia itu namanya Pak Idam itu sering informasikan di grup orari dan itu bisa disampaikan juga di jaringan orari. Ya, teman-teman di berbagai pelosok Sulawesi Tenggara mendengar informasi terkait katakanlah potensi peringatan dini, terkait dengan gempa, terkait dengan potensi awan musim hujan, awan musim kemarau harus sampaikan di sana. Terima kasih. Kalau untuk Pak Sugeng nih Pak, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, mungkin kalau untuk stasiun meteorologi maritim tidak terlalu jauh beda dengan Pak Rudin tadi, dengan memanfaatkan media pemerintah yang ada, yaitu dengan media TVRI dan RRI, dan itu jangkauannya mungkin jauh lebih luas ya, lebih luas dan bisa sampai ke pelosok-pelosok, bahkan tidak melihat strata masyarakatnya, dan itu jauh lebih efektif. Kemudian kami juga terjun langsung ke masyarakat seperti yang dilakukan kemarin Bapak Faisal Habibie, yaitu ikut pendampingan dalam kelompok nelayan, jadi memberikan edukasi mengenai informasi meteorologi maritim atau meteorologi pada umumnya ke nelayan. Mungkin kedepannya akan membuat inovasi-inovasi seperti yang disebutkan, bahwa misalkan pasang kalau di bandara kan ada itu windsock itu. Jadi di daerah kelompok nelayan itu akan dipasang mungkin dibuatkan windsock secara sederhana aja. Jika kondisi windsocknya agak tegak, itu anginnya berapa, nanti kira-kira tinggi gelombang di laut itu tinggi berapa, sehingga masyarakat nelayan itu bisa mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Kemudian selain itu kan terjun ke masyarakat juga langsung melakukan itu kegiatan SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Itu salah satu dari diseminasi informasi atau edukasi informasi meteorologi kepada masyarakat nelayan secara langsung, dan itu mungkin lebih interaktif ya, karena apa yang kita buat itu masih secara model atau secara perakiraan, tapi tentunya kita kan juga perlu feedback ya. Misalkan tinggi gelombang hari ini sampai hari ini berapa gitu. Nah, itu untuk feedback keakurasiannya tentunya nelayan yang bisa memberikan umpan balik ke kita, sehingga prediksi kita atau perakiraan kita itu
overestimate atau underestimate, sehingga kedepannya akan menjadikan produk kita akan lebih akurat. Berarti dari BMKG dan stakeholder lain dan juga masyarakat itu saling bertukar informasi gitu ya Pak? Ya, tentunya harus begitu, harus bersinergi. Jadi jalan dengan tugasnya masing-masing itu akan memudahkan kita turun ke masyarakat atau pemerintah turun ke masyarakat dalam wujud seperti itu. Baik, terima kasih. Oh ya, dan untuk rekan-rekan yang join melalui Zoom, jika ingin bertanya, mungkin bisa di kolom chat atau nanti bisa menanyakan langsung di akhir sesi. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak. Dan yang terakhir nih, dalam memperingati Hari Meteorologi Dunia, apa sih harapan dari Pak Rudin, Pak Sugeng, dan Pak Aris, baik itu untuk masyarakat maupun untuk BMKG ke depannya terkait dengan mitigasi bencana, Pak? Mungkin Pak Rudin. Ya, harapan kami ke depannya itu untuk mitigasi bencana, sebaiknya masyarakat kami punya keinginan untuk mengedukasi masyarakat dari desa ke desa sehingga mereka bisa memahami tentang apa sih itu informasi BMKG. Terus kedepannya masyarakat sudah bisa evakuasi mandiri ketika ada informasi akan terjadinya gempa bumi atau tsunami, mereka sudah bisa menyelamatkan diri seperti itu. Mereka sudah bisa evakuasi mandiri. Kemudian yang menjadi keinginan kami itu ya tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi tentang info BMKG khususnya gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tenggara ini. Selanjutnya karena ini mungkin bincang-bincangnya ini masih di seputar di kantor kita, apakah ini akan dilanjutkan ke depannya, misalnya kita mengundang tamu dari luar seperti Basarnas atau kita yang berkunjung ke RRI, mungkin bisa seperti itu harapan saya. Kalau untuk Pak Sugeng juga, apa harapannya untuk BMKG dan masyarakat ke depannya? Ya. Harapan kami tentunya masyarakat ke depan lebih waspada terhadap cuaca, karena cuaca sekarang itu lebih fluktuatif ya. Tidak seperti dulu itu kalau sudah bulannya udah jelas hujan. Sekarang biasanya hujan 1 hari, panasnya 3 hari. Atau biasanya kalau dulu hujan itu bisa 1 hari, 1 hari tapi hujannya kan nggak terlalu besar. Sekarang biasanya hujan 1 jam tapi lebatnya juga minta ampun. Kemudian petir juga potensinya ya itu yang kami harapkan masyarakat akan lebih waspada terhadap cuaca dengan memanfaatkan informasi yang kami berikan. Jadi untuk lebih intens kepada informasi kami, sehingga kalau terjadi bencana itu mereka sudah siap terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kalau untuk Pak Aris, apa ini Pak harapannya untuk ke depannya? Ya, sebenarnya BMKG itu punya program yang langsung ke masyarakat. Pak Rudin itu ada sekolah pang gempa, Pak Sugeng itu ada sekolah pang cuaca nelayan, dan kami juga ada namanya sekolah pang iklim pertanian. Saya rasa ini yang menjadi fokus kita dan menjadi harapan kami stasiun di daerah untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat, khususnya terkait dengan semua informasi, baik informasi klimat, geofisika maupun terkait dengan maritim. Dan saya kira ke depan mungkin mereka akan lebih memperbesar atau memperluas jangkauannya, bukan hanya di dekat-dekat sini aja, tapi bisa menjangkau ke beberapa kabupaten. Kebetulan kami ini kan 17 kabupaten kota yang memang harus kita cover semua terkait dengan SLI. Dan ini menjadi penting karena semakin ke depan anggaran BMKG semakin berkurang, sehingga
kami juga menginginkan peran dari pemerintah daerah, artinya ini menjadi penting ikut serta dalam melaksanakan kayak kegiatan sosial lapang itu, sehingga mungkin kalau BMKG sudah habis surat edaran kegiatan, mungkin Pemdasri bisa menyelenggarakan terkait dengan bekerjasama dengan kami menyelenggarakan sekolah lapang yang gempa, SLJ dan SL itu untuk masyarakat. Ini yang menjadi penting. Dan saya rasa ini kan informasi semakin mudah. Masyarakat ini menggunakan HP Android itu semakin gampang. Saya kira masyarakat sekarang aware sekali atau sangat butuh sekali informasi khususnya cuaca. Saya kira bisa membuka Play Store dan bisa info BMKG. Semua informasi di sana ada. Itu secara umum saya kira itu bisa digunakan, tapi kalau mungkin lebih detail lagi terkait teknisnya mungkin langsung ke stasiun masing-masing, mungkin terkait gempa ke Pak Udin, terkait maritim ke Pak Sugeng dan kelima ke kami. Saya rasa itu harapan kami, semoga BMKG semakin jaya dan dibutuhkan oleh masyarakat, dan kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya untuk mengurangi risiko bencana khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, semoga harapan-harapan yang tadi telah disebutkan dapat tercapai ke depannya ya Pak. Dan semoga BMKG, stakeholder lainnya dan juga para masyarakat untuk ke depannya bisa bekerja sama dengan baik lagi guna mengurangi atau meminimalisir dampak buruk dari terjadinya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia khususnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Dan ada pertanyaan dari Bu Darti Fana dari Stadion Kendari. Bagaimana usaha tiap-tiap stasiun dalam menangkal penyebaran informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan BMKG? Gimana Pak? Mungkin dari Pak Sugeng bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, tentu masyarakat jika menerima informasi, sebuah informasi harus mengecek sumbernya dari mana. Itu yang utama. Kemudian biasanya kalau informasi yang BMKG berkenaan dengan menyinggung BMKG itu biasanya malah kalau terjadi gempa. Tapi kalau cuaca kelihatannya selama ini saya belum mendengar kalau ada informasi yang hoax. Tapi kalau ada terjadi gempa bumi, informasi hoax itu setelah itu akan berseliweran. Nah, itu perlu masyarakat perlu mengetahui sumbernya, mengecek sumbernya dari mana. Atau paling enggak kalau informasi itu berasal dari sumber-sumber resmi, misalkan dari BMKG sendiri, atau BMKG sendiri kan ada tiga, ada Stamet, ada Staklim, ada Stakeo. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bisa juga sumber dari misalkan TVRI atau RRI, atau misalkan media cetak atau itu wartawan biasanya juga mengkonfirmasi informasi ke kami langsung. Jadi sumbernya yang harus diperjelas dulu itu untuk menghindari informasi hoax. Sama kontennya makanya kita perlu mengedukasi ke masyarakat bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, jika terjadi gempa bumi biasanya berseliweran informasi hoax. Ya, itu bahwa perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa gempa bumi itu sampai sekarang belum bisa diprediksi. Jadi kalau akan terjadi gempa bumi sebesar segini, lokasinya di sini, itu tentunya meragukan informasi. Baik. Kalau untuk Pak Aris nih Pak, gimana cara untuk menanggulangi? Ya, saya rasa dulu pernah ada isu bahwa akan terjadi kemarau selama setahun. Ini ternyata setelah kita telusuri, memang ada riset dari Eropa bahwa akan terjadi kekeringan selama setahun. Itu risetnya didasarkan di Eropa, tapi sampainya di Indonesia, sampai petani-petani dan BPM itu nanya, Pak, yang betul tahun depan itu ada kekeringan selama setahun. Gitu. Nah itu hal seperti itu yang kami sebut hoax karena sumbernya bukan dari kami. Ternyata itu bisa dari Eropa yang terbawa sampai ke sini isunya, sehingga kami
klarifikasi. Kebetulan waktu Pak Dep memberikan klarifikasi secara resmi di BMKG, makanya kami salurkan ke teman-teman di daerah bahwa itu hoax, bahwa itu tidak pernah terjadi. Ternyata kenyataannya juga kita musim hujan juga, tidak sampai bertahun-tahun panas. Artinya memang seperti itu pernah terjadi di kita, tapi kami secara cepat akan mengklarifikasi. Artinya itu informasi nggak benar. Gitu. Dan tentunya kami juga menyampaikan ke pimpinan pusat bahwa ada informasi seperti ini bagaimana. Kita direspon dengan cepat dan diklarifikasi, dan kami menyampaikan kembali ke masyarakat bahwa itu tidak benar. Dan itu sepertinya itu cara yang paling efektif menangkal uang, sehingga masyarakat tidak resah gitu. Khususnya petani, dia menanam nggak bisa karena kemarau 11 tahun. Jadi terus dampak dari kemarau 11 tahun itu pasti karhutla dan segala macamnya itu banyak sekali simpang siur. Akhirnya setelah diklarifikasi oleh Pak Deputi dari BMKG, hal seperti itu sudah tertangani lah. Artinya memang harus dicek seperti yang disampaikan Pak Sugeng, harus dicek dari jumlah dari mana, baru kita klarifikasi kalau memang itu uang. Kalau untuk Pak Rudin nih, yang paling banyak menerima berita hoax, Pak. Biasanya ada gempa, terus nanti tiba-tiba dapat informasi akan terjadi tsunami seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya nih, Pak? Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sugeng bahwa hoax itu selalu cepat beredar ketika setelah terjadi gempa. Itu dalam waktu dekat itu sudah beredar bahwa jam segini akan terjadi tsunami. Itu tugas berat buat kami, sebab ketika kami tidak bisa mengedukasi masyarakat bahwa memberikan pengertian kepada masyarakat, di mana masyarakat Sulawesi Tenggara ini sangat banyak dan luas, itu tugas berat kami harus bisa mengedukasi, memberikan pengertian bahwa ketika terjadi gempa, misalnya gempa yang dirasakan, itu otomatis kalau mau tsunami itu tidak sampai setengah jam. Itu sudah terjadi tsunami. Itu gempa yang dirasakan, yang kita rasakan sendiri. Seperti yang terjadi tahun 2011, yang gempa di Kolong, itu hoaxnya itu jam 10. Jam 7 terjadi gempa, jam 10 akan tsunami. Itu range waktunya berapa jam? Tetapi ketika masyarakat sudah mengerti, misalnya sudah teredukasi dari kami, misalnya sudah mereka paham bahwa ketika gempa itu yang dirasakan, terjadi gempa yang dirasakan, itu kalau mau terjadi tsunami itu tidak sampai setengah jam. Karena apa? Jaraknya dekat dengan sumber gempa, otomatis tsunami-nya juga sumbernya dari sekitar pusat gempa itu yang di laut. Nah, tapi ketika gempanya jam 7 terus hoaxnya beredar jam 10, itu kan tidak masuk akal. Nah, ini imbasnya karena masyarakat belum paham. Ya, artinya belum teredukasi dari kami. Itu tugas berat kami sebenarnya. Tetapi ketika masyarakat sudah mengerti, sudah paham, itu akan diabaikan pesan-pesan seperti itu. Nah, namun kalau masih ada masyarakat yang belum paham dan belum tahu, itu harus mengkonfirmasi dulu sumbernya dari mana, apakah betul dari BMKG, kalau tidak ke BPBD, biar bagaimana informasi dari kami itu masuk di BPBD. Nah, kalau BPBD setempat mengatakan tidak, maka masyarakat tidak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faisal Habibi, apakah sudah ada cara khusus bagi warga difabel dalam menyampaikan informasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika? Mungkin salah satu di antara Pak Aris, Pak Sugeng, atau Pak Rudin bisa menyampaikan. Ini difabel yang mana dulu ini? Difabel kan banyak. Misalkan ada buta, ada tuli, ada apa misalkan kakinya cacat atau apa, itu kan difabel yang mana? Kalau kami terus terang sampai sekarang informasi yang kami berikan itu masih kepada secara umum kepada masyarakat normal tentunya, yang bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa datang sendiri ke kantor gitu. Tapi kalau misalkan difabelnya dia buta masih bisa mendengarkan RRI, jadi itu bisa dilakukan. Tapi yang
yang mohon maaf yang tuli itu bisa melihat di TVRI. Karena TVRI yang kami sampaikan itu informasinya berupa visual, grafis, infografis secara visual tanpa ada audionya. Kalau di RRI ada suara, tidak ada gambar. Kalau di TVRI yang kami sampaikan ada gambar tapi tidak ada suara. Kalau mau ada gambar ada suara datang sendiri ke kantor. Itu mungkin perlu effort khusus ya itu ya. Ya. Lagi gitu ya, Pak. Ya, jadi kami belum bisa memilah-milah kekhususan untuk difabel yang mana itu. Itu mungkin dari Pak Rudin atau Pak Aris ada yang ingin menambahkan? Ya mungkin kira-kira sama seperti apa yang disampaikan Pak Sugeng, bahwa biasanya ketika terjadi gempa bumi yang sangat signifikan, itu secara otomatis informasi itu beredar melalui media televisi, di mana acara sedang berlangsung tiba-tiba terhenti sejenak dan muncul informasi kita. Nah, no audio ya? Ya, ketika itu muncul itu hanya bisa dibaca dan kita bisa lihat. Nah, yang tidak bisa mendengar, yang minimal bisa melihat. Nah, itu aja. Karena secara khusus mau ke difabel itu belum ada. Kalau untuk Pak Aris bagaimana? Ya, saya kira kita sama lah dengan Pak Andri dan Pak Sugeng tadi ya. Saya kira kita sudah menyampaikan baik lewat media, RRI, TVRI kita sudah sampaikan juga. Ya, memang butuh apa ya, butuh suatu solusi ya untuk teman-teman difabel, baik yang mungkin ada yang buta yang tuli juga, itu yang mungkin butuh ke sama temannya. Saya kira tidak semua dalam satu, misalkan dalam sekolah luar biasa yang banyak yang mengalami, mungkin tidak semuanya bisa menyampaikan antar teman lah. Ya, kalau sudah mendapat informasi, saya kira itu ya. Kita sudah memberikan informasi, tinggal antar person to person yang bisa membantu teman-teman difabel biar mendapatkan informasi dari BMKG. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Dengan keberadaan BMKG di beberapa daerah, khusus Provinsi Sulawesi Tenggara, saya harapkan agar lebih, mohon maaf ini ternyata sepertinya saran ya. Saya harap agar lebih peka serta optimal dalam memberikan informasi bagi masyarakat, khususnya kami selaku KSOP Kendari dalam memberikan surat izin berlayar bagi perusahaan pelayaran agar bisa mengetahui keadaan cuaca gelombang sebelum diberangkatkan. Mungkin ada tanggapan nih Pak, karena dari ini kelihatannya mengenai informasi tinggi gelombang ya. Iya, Pak. Ya. Sebenarnya BMKG kan ada web situsnya peta maritim bmkg.go.id, itu bisa dibuka langsung melalui website. Di situ peta cuacanya sampai dengan 10 hari ke depan. Atau mungkin kalau mau kita bisa membuat PKS, misalkan KSOP tinggal menyediakan hardware-nya, kami mengisikan kontennya saja, itu bisa ke depannya. Jadi di sana bisa kita pasangin, tentunya dengan PKS ya, perjanjian kerjasama, BMKG menyediakan informasinya, terus KSOP menyediakan hardware-nya dan komunikasinya tentunya. Jadi akan dipasang di sana setiap ada informasi tinggi gelombang atau ada larangan berlayar atau KSOP tidak bisa tidak berani mengeluarkan surat izin berlayar, itu tidak perlu berdebat kusir dengan agen-agen kapal atau awak kapal ya. Misalkan, ini kenapa Anda ini buktinya dari BMKG ada peringatan dinginnya atau tinggi gelombangnya sudah merah atau mendekati coklat, sehingga perlu ada himbauan atau semacam, setidaknya bisa menunda pelayaran sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Baik, terima kasih. Ya, mungkin tadi itu pertanyaan yang terakhir ya Pak. Dan itu sekaligus penutup dari acara kita hari ini. Terima kasih untuk
tiga tamu hebat kita hari ini, yaitu Bapak Sugeng, Pak Aris, dan Pak Rudin, yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di acara hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak jika ada kesalahan, dan semoga informasi-informasi yang telah kita sampaikan tadi dapat diserap dengan baik oleh sahabat Sinonggi. Gimana nih? Sudah paham belum bagaimana peran BMKG terkait dengan mitigasi bencana di Indonesia, khususnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara? Semoga informasi yang disampaikan oleh tamu spesial kita hari ini dapat bermanfaat buat Sobat Sinonggi semuanya ya. Kami dari BMKG menghimbau agar masyarakat tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana, baik dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat dilakukan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan untuk mencegah penularan COVID-19, hindari kerumunan, tetap menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Saya sebagai moderator pada acara Sinonggi hari ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengikuti hingga akhir acara ini. Jangan lupa jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan di YouTube channel kita nanti. Dan selanjutnya untuk ada sesi foto bersama, mungkin sobat yang lainnya bisa mengaktifkan kamera. Kalau roti juga ya? Setengah roti. Baik, untuk sesi foto yang pertama, 1, 2, 3. Yang pertama dua, entar dua ini. Yang pertama saja. Ada halaman dua? Enggak ada. Baru satu aja. Baik, terima kasih. Dan untuk Sobat Sinonggi ini, jika ingin menyampaikan pertanyaan yang mungkin tidak tersampaikan atau tidak dapat ditanyakan pada sesi ini, mungkin bisa memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kami akan berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sinonggi selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca doa? Baca doa. Potong-potongnya di live aja. Potong di sini. Di sini. Ini Diano dulu. Iya, di sini ini. Di live bagus. Iya, kita ini. Podcast juga. Sebenarnya minggu itu pengen Pak Aris sendiri biasa di dalam khusus, tapi yang tanya saya nggak ada pertanyaan awal. Apa itu ini? Kalau sudah itu nggak ada. Oke, Pisau. sudah pesan dulu. Nggak apa-apa. Pesan di mana ini? Gimana Pak? Dari sana ada ngomongnya. Mungkin diserahkan ke ibu-ibu biar semua di sini. Mau mie tek-tek ada. Mie kan kering. Mie tek-tek ada. Bubur Manado ada. Soto Banjar ada. Tinggal buka kantin. Ini ada pisau. Pisau ini, pisau plastik. Kemudian satunya kita potong goreng. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu potong tumpeng untuk memperingati Hari Meteorologi Dunia. Kita bareng-bareng. Ayo. Ada ucapan yang selamat. Apa?
sebagai daya-daya. Nggak dapat. Ini juga di sini dapat banget di sini. Oh, selesai kan? Udah selesai ini. Potong bersama. Ya, ayo. Saya sudah punya pisau. Perasaan tuh Saya pisau kan itu. harus pakai sendok aja potongnya. Belum dapat pisau. Enggak, biar Oh, pisaunya. kalau dia nanti masukin lah. Pisau yang pakai. Yang itu. Oh iya iya. Iya. Ini masih basah ini ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hari ulang tahun meteorologi dunia ke-71, semoga membuat kita BMKG semakin jaya dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya. Amin. Ini gunungannya siapa ini? Biasanya Pak Rubin ke Pak Sugeng lagi. Oke, nanti. Udah kemarin sana. Kalau kurang bisa nambah loh. Ya udah. Ini ada di situ lagi dari sekarang. Pak Rudi banyak. Tutupnya Siapa lagi ini? moderatornya dong. Moderatornya yang Mana BPK? Siapa lagi di situ? Rapat. Rapat. biar rapat di antigen dulu. Tidak lah. Kira antigen Pak. Yang vaksin sebenarnya dulu ya? Hah? Yang vaksin itu? Ada yang tinggi dulu. Begini Dan tengah mau keduanya vaksin. Yang pertama enggak, itu biasa saja. Moderator ini moderator. Terima kasih Pak sama Terus nanti potong. Ini kalau di tengah itu Mau potong kan? Ya, gantian. sehari. Tapi sudah tadi pada itu ada nggak ya pada ya? Oh malah dari itu dia tangan kanan coba. Beda-beda. bukan. Itu silent itu. Ada rambutnya gitu. Atau dong Pisang. Daun pisang. Belum bisa. Tanda-tanda di pisang. Tapi kan terpotong kalau rambutnya. Ya. Terima kasih Pak. Yang lainnya? Yang lain? Ya, saya Ya, kan Ayo. Panggilan koordinator agen perubahan. Oh, ada benar. sana. Yang mana koordinator agen perubahan? masih rapat ini pembentukan ini. Kopnya. Versi. Tinggal mengapi apa? Yang paling Intinya kan mengambil dokumen atau namanya kan itu. Namanya bisa semua. yang paling tingginya itu pembuatan pengawasan. Iya. 15 poin dia. ada rincinya ini. Oh, Kelinci apa? harusnya difoto dulu. Udah difoto dulu tadi. Foto dulu. Tumpengnya. Video. Foto bersama Oh, itu harusnya. Foto bersama. Ya sih, foto bersama di sini. Fotonya nanti juga bisa loh.